Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan kesempatan kepada kita ya, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini. Alhamdulillah juga atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa meringankan langkah kita untuk bisa hadir di sini. Karena ini adalah majelis yang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di majelis yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia mulia yang sangat mencintai kita ya. Bagaimana dengan kecintaan beliau itu ya, tidak menginginkan umatnya satupun itu masuk neraka ya. Ini bentuk daripada kecintaan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu kewajiban kita itu untuk ittiba, mengikuti daripada apa yang diperintahkan ya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, kita akan bahas di sini terkait dengan babut tahrim nadhar ilal mar'ah al ajnabiyah ya. Jadi haram memandang wanita yang bukan mahram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Ini merupakan satu perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada siapa? Lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang laki-laki yang beriman ya. Itu untuk apa? Ya, untuk menahan pandangan ya. Enggak jelalatan ya. Jadi laki-laki yang beriman itu dilarang untuk jelalatan ya. Maksudnya jelalatan ini ya, melihat yang bukan menjadi haknya ya. Jadi nggak boleh melihat yang bukan haknya ya. Nah, terus kemudian apakah nggak boleh melihat wanita? Boleh ya. Melihat wanita boleh ya. Wanita ajnabi, wanita yang bukan mahramnya boleh. Asalkan ada kepentingannya. Ada kepentingannya. Dalam thalabul ilm ya, terus kemudian dalam muamalah atau juga dalam khidbah ya, pengobatan juga. Karena ada kepentingan di situ. Ada kepentingan. Ya. Tapi pada saat sudah tidak ada kepentingan ya nggak boleh gitu kan. Pada saat kita berbicara sebagai adab, kita juga melihat ya. Setelah itu ya sudah, tidak boleh karena sudah selesai kepentingannya. Tuh.
itu kepada wanita ajnabiyah yang bukan mahram. Nah, kita coba pingin tahu siapa sih sebenarnya yang mahram kita ini, ya. Siapa yang menjadi mahram kita, yang boleh kita itu melihat mereka, ya. Tidak sebagaimana yang disebutkan di sini, ya. Yaghuddu min absarihim. Nah, ini juga dilanjutan di ayat ini, itu bukan cuman lil mu'minin gitu kan. Laki-laki yang beriman saja itu untuk menjaga pandangan, ya. Termasuk mukminat, yaitu orang perempuan yang beriman itu juga harus menjaga pandangan. Bukan cuma laki-laki toh yang harus menjaga pandangan, akan tapi perempuan juga sama-sama menjaga pandangan, ya. Nah, kita ingin tahu siapa sebenarnya mahram kita ini, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Telah diharamkan atas kalian, ya, itu untuk menikah, ya. Jadi yang namanya mahram itu, ya, tidak boleh dinikahi, ya. Dan mahram itu ada 3 sebab, ya, ada 3 kelompok. Yang pertama mahram hakiki, ya, yang selamanya ya sudah jadi mahram, ya. Dan yang kedua karena asbab persusuan, ya, karena asbab persusuan. Kemudian yang ketiga karena asbab pernikahan, ya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan untuk dinikahi, ya, atas kalian, ya, laki-laki itu adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian, ibu kandung. Ibu kandung, ya, itu haram untuk dinikahi, ya. Mereka adalah mahram, ya. Kemudian wa banatukum, anak perempuan, ya. Jadi seorang bapak punya anak perempuan, anak perempuannya ini haram dinikahi. Kenapa? Dia adalah mahram, ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan, ya. Kita laki-laki punya saudara perempuan. Nah, ini mahram, dilarang untuk dinikahi. Wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Kita punya bibi. Jadi kita punya bapak, ya, bapak, kemudian punya adik perempuan, ya, itu disebut ammah, ya. Jadi keluarga yang dari bapak itu disebut am, ya. Jadi kalau misalkan Pak D, ya, kakaknya bude, ya, bude, kakaknya bapak atau adiknya bapak, ya, itu disebut ammah, ya, ammah. Dari keturunan dari silsilah bapak, ya. Jadi saudara perempuan bapak, ya, wa ammatukum. Kemudian wa khalatukum, saudara perempuan dari ibu, ya. Jadi kalau keluarga dari garis ibu itu disebut khala, ya. Wa khalatukum, ya. Termasuk yang misalkan dari perempuan, ya, punya saudara bapak, ya. Saudara bapak ini laki-laki, ya, terhadap perempuan, ya. Misalkan saya perempuan, terus kemudian ibu saya punya Pak D, ya, itu disebut khol, ya, saudara dari ibu, ya.
Nah itu juga berlaku misalkan saya laki-laki ya, saudara ibu perempuan, wa khalatukum. Kemudian wa banatul akhi. Ya, wa banatul akhi. Kita punya saudara, saya punya saudara ya. Saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki saya ini punya anak perempuan. Ya, wa banatul akhi. Ya. Terus kemudian wa banatul ukhti. Ya. Anaknya saudara perempuan saya, keponakan. Ya. Yang pertama keponakan dari laki-laki, yang kedua keponakan dari saudara perempuan. Ya. Wa banatul ukhti. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kemudian wa ummahatukumul ladzi arda'nakum. Ya. Ibu yang menyusui kita. Ah, ini ya. Tadi yang pertama itu mahram hakiki. Ya, mahram hakiki itu adalah ibu ya. Terus kemudian anak perempuan, saudara perempuan, kemudian saudara perempuan dari keluarga bapak, saudara perempuan dari keluarga ibu, ya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Ya. Itu adalah mahram yang hakiki. Kemudian yang disebabkan ada asbab karena persusuan. Ya, yang pertama wa ummahatukumul lati arda'nakum, yaitu ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, ya. Jadi ini bukan ibu kandung, ya. Bukan ibu kandung, ya. Akan tetapi ibu yang menyusui kita, ya. Nah, di dalam fikih itu dijelaskan, ya, selama umurnya kurang dari 2 tahun, ya. Jadi seorang bayi, ya, yang umurnya kurang dari 2 tahun, ya, kemudian berapa banyak dia? Selama 5 kali, ya, dia merasa kenyang. Jadi pada saat dia netek, ya, nyusu sama ibu persusuannya ini, kemudian dia sudah merasa cukup, kemudian dia lepas sendiri. Ya, secara fikih seperti itu. Itu sebanyak 5 kali. Ya, maka itu sudah menjadi anak persusuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Kemudian apalagi wa akhawatukum minar radha'ah. Ya. Kemudian saudara perempuan dari sepersusuan. Jadi ibu yang menyusui, ya, kemudian dia punya anak perempuan, maka itu menjadi mahram. Mahram. Nah, di sini mahramnya ini terkait dengan mahram dilarang untuk menikahi, gitu kan. Tapi secara waris gimana? Nah, ini tidak mewarisi. Tidak mewaris. Tidak mewarisi. Wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, itu dari asbab persusuan. Kemudian asbab pernikahan. Wa ummahatu nisaikum, ibu mertua. Ya. Jadi ibu mertua itu adalah mahram, dilarang untuk dinikahi. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Ya. Dan perempuan, ya, yang dinikahi, ya, anak perempuan, ya, dari istri kita, ya, dari istri, ya, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum, ya. Jadi ada seorang laki-laki nikah dengan seorang janda, katakan, ya. Kemudian jandanya ini punya anak tiri, ya.
Syaratnya apa? Dakhaltum bihinna. Ya. Selama ibu E itu sudah didukhul, ya, sudah dikumpulin. Ya. Jadi pada saat anak tiri terus kemudian ibunya sudah dikumpulin. Ya, maka anak tiri ini jadi mahram. Ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, lek misalkan ibu iki mau, ya, dia nikah sama janda. Lah setelah nikah qabil tuh, ya, delok anake kok cakep gitu kan. Ya. Nah, wis kemudian enggak jadi didukhul, ya, dicerai gitu kan. Wes aku njaluk anakmu ae wis ya. Loh ini hukum ada seperti itu mungkin ya gitu kan. Gitu. Gitu kan. Nah, jadi pertama nikahi jandanya. Nah, setelah tahu anaknya cakep, wah aku lah misalkan dukhul gitu, aku gak iso nikahi anake gitu kan. Wes kasih tahu wis gitu kan. Dicerai. Nah, kalau sudah dicerai, ya, sebelum didukhul tadi, fala junaha alaikum, maka enggak apa-apa nikahi anaknya tadi. Gitu kan. Belum ada. Ya, tapi dikabio dikabio. Fala junaha alaikum, maka enggak apa-apa gitu kamu nikahi gitu. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf gitu. Dan janganlah kalian itu, ya, mengumpulkan dua saudara, ya, kakak beradik dalam satu pernikahan. Ya. Nikah, ya, kita nikah. Nah. Lah ternyata adike yo seakan kan sing rabi-rabi iki ya. Dirabi pisan gitu. Nah, ini enggak boleh gitu kan. Mengumpulkan dalam satu pernikahan enggak boleh. Ya. Kecuali yang dinikahi ini kemudian meninggal, ya, kemudian adiknya, atau diceraikan kemudian adiknya gitu. Gitu. Nah, itu juga berlaku untuk ibu tadi, yang kalau ibu dengan seorang anak tadi, ibunya meninggal, anaknya boleh dinikahi. Anak tiri selama dikumpulin nggak boleh. Boleh. Makanya aja dikumpulin di sini. Lihat deh penasaran. Lah iya. Kan kado-kado ada. Sama nih ancang-ancang piye? Pak Johannes. Lah itu terkait dengan ini mahram kita. Lah selain daripada itu, ya, al-mar'atu al-ajnabiyah, ya. Jadi wanita yang bukan mahram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sam'a wal absara wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Nah, ini terkait dengan bab melihat, ya, wanita yang bukan mahram, ya, bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, perasaan kita, hati kita, ya, kullu ulaika, semuanya itu, ya, kana anhu mas'ula, bakalan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya itu bakalan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu peringatan dari Allah, ya.
bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi Mas Iqbal sih ditelok air ya Mas, botol botol aqua. Ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya'lamu kha'inatan al-a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia, Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Subhanallah. Ya. Allah mengetahui ya, apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat, ya. Itu Allah Maha mengetahui. Ya. Ya. Dia mengatakan, oh saya ini baik gitu kan. Ya. Di hatinya gimana Allah yang tahu. Ya. Jadi apa yang kelihatan, yang tampak dan apa yang tidak tampak ini, ya, Allah meliputi atas segala sesuatu. Ya. Makanya jangan sampai kita berpikir mumpung sendirian gitu kan. Keiman nih ya kan? Mumpung sendirian. Keiman ini gitu. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya. Jadi inilah fungsi iman di sini. Ya. Fungsi iman di sini. Bahwa kita merasa Allah senantiasa mengawasi kita. Kadang-kadang kita ini nggak tahu malu. Maksudnya gimana? Kita melakukan kemaksiatan itu malu kalau dilihat orang, tapi kita nggak malu kalau dilihat Allah. Kita merasa bahwa Allah nggak ada. Kita merasa bahwa kita sedang sendirian, ya, tidak ada yang melihat, tapi dia lupa bahwa Allah ini maha melihat. Nah, ini bab terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mumpung sendirian, tiga online Pak Beni. Ya. Ini. Jadi, ayo kita tumbuhkan ya dalam diri kita senantiasa merasa bahwa Allah itu sedang muraqabah, ya, sedang mengawasi kita. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi tidaklah kumpul ya. Misalkan ada 2 orang kecuali Allah yang ketiga. Tidak kumpul dari 3 orang kecuali yang keempat adalah Allah. Ya. Tidaklah orang yang kumpul 5 yang keenamnya adalah Allah dan seterusnya. Gitu kan. Senantiasa Allah itu berada ya, mengawasi di mana kita berada. Ya. Apakah kita berkumpul dengan orang banyak, orang sedikit, ataupun pada saat diri kita sendirian. Karena Allah meliputi atas segala sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalatan al-ainani zina huma an-nadharu wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinatal batsh wal rajulu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibuhu muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Muslim wa riwayatul Bukhari mukhtasaratun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditakdirkan terhadap anak Adam melakukan sebagian dari zina. Ya. Ia mesti melakukannya
zina dua mata dengan memandangnya. Ya, zina mata ini dengan memandang. Kemudian zina dua telinga dengan mendengar. Zina lidah dengan mengucapkan. Zina tangan dengan meraba. Zina kaki dengan melangkah. Dan zina hati dengan nafsu syahwat dan keinginan, membayangkan. Ya. Maka kemaluan yang menentukan apakah ia membenarkan tuntutan dari anggota tubuh di atas, ya, atau mendustakannya. Ya. Maka di sini semua itu, ya, anggota tubuh tadi itu, ya, itu sebagai stimulan daripada terjadinya zina. Ya. Dari melihat, dari mendengar, ya, dari meraba, ya, dari mencium, ya, dari pikiran, dari hati, ya, itu adalah stimulan, ya, terjadinya zina. Maka Allah berfirman, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya apa gitu kan? Janganlah kalian itu menjadikan stimulan-stimulan itu untuk terjadinya zina. Ya. Ini pas dengan hadisnya Rasulullah ini. Gitu kan? Stimulan-stimulan yang terjadi tadi itu, ya, dari melihat, mendengar, merasakan, ya, itu apakah itu dinyatakan dengan terjadinya zina atau tidak? Ya. Gitu. Muttafaqun alaih. Ya. Kemudian wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusi fi turqatin qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina budd natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum ilal majlis fa'tu tariqa haqqahu qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah qala ghaddul basar wa kafful ada wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hindarilah duduk di pinggir jalan. Ya. Nongkrong di pinggir jalan ini di warung kopi, Pak. Nah, di warung kopi. Ya. Kegiatannya hari Sabtu malam Minggu itu kan. Ya, makanya kan begini, innamal a'malu binniyat. Ya. Tergantung niatnya. Gitu kan. Tergantung niatnya gitu kan. Lek ngopi nih ngopi cetol, ya, jalan dikabyuk ya. Iya, gitu kan. Tapi kalau misalkan itu jadi wasilah dakwah, justru itu dapat kebaikan. Ya. Kayak jalan-jalanan ten geria ya. Untuk nembong. Jadi oleh Rasulullah disebutkan, ya, hindarilah duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian nongkrong-nongkrong di jalan. Ya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis kami yang kami bercengkrama di majelis tersebut, gitu kan. Oh, kami itu nongkrong-nongkrongnya ya apa itu ngobrol-ngobrol lah seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka apabila kalian enggan kecuali tetap di majelis itu, ya soalnya makelaran nih. Makelaran. Maka apabila kalian enggan kecuali tetap di majelis itu, maka berikanlah haknya jalan. Ya sudah, gitu kan. Artinya pertama dilarang oleh Rasulullah. Ya. Ya, kemudian oleh Rasulullah diperbolehkan. Akan tapi ada syarat. Apa syaratnya? Tunaikanlah haknya, berikanlah haknya jalan.
Kemudian oleh sahabat ditanya, wa ma haqqut thariq ya Rasulullah, ya. Apakah haknya jalan itu? Ya, yang pertama menundukkan pandangan, ya. Nah, ini menundukkan pandangan. Ya. Ya, memang sulit, ya, sulit memang. Ya. Tapi ini adalah perintah Allah. Ya. Di sini kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Ya, katakanlah, ya, hendaklah mereka menahan pandangan. Ya. Orang-orang mukmin ini, ya. Idza qadallaha wa rasulahu amran. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, la khiyaratu min amrihim, ya, tidak ada pilihan lagi dalam urusan itu, ya. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, hendaklah kalian orang-orang mukmin ini itu menjaga pandangannya, ya. Ya. Ayo kita bermuhasabah, banyak aja baca istighfar kita. Ya, ya selama ini seperti apa kan itu? Banyak lewat kan? Ya. Ya kita dengan majelis ilmu ini, ya ditepak gitu kan, merefleksi pada diri kita. Ojo ngomong liyane, ya. Ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini refleksinya buat diri kita, ya. Bukan buat orang lain. Mas Iqbal ojo ngono Mas gitu. Mas jangan begitu. Enggak, diri kita. Diri kita. Kita refleksikan diri kita. Ya. Bermuhasabah. Yang pertama menundukkan pandangan. Ya, kita tundukkan pandangan kita. Ya. Kemudian apa? Tidak mengganggu orang yang lewat. Ya. Enggak mengganggu orang yang lewat. Karena bisnisnya tambal ban, ya. Diuncali paku. Bismillah gitu kan. Mancing gitu kan. Rezeki. Enggak boleh, ya. Enggak boleh mengganggu orang yang lewat. Orang lewat, sweet gitu. Ya. Jadi nggak boleh mengganggu orang yang lewat, nggak boleh. Ya. Dan ini apa itu sekarang lagi marak itu kan apa ngeprank itu ya, itu nggak boleh itu. Ya. Kemudian yang ketiga warudus salam, ya. Mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam, ketemu assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ukhti. Nggak boleh gitu kan, ya. Assalamualaikum, ya gitu. Dan yang keempat, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada keburukan, ya kita harus cegah, ya. Dan kita beramar ma'ruf. Nah, terkait dengan ngopi malam minggu itu ya kaitannya dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam rangkaian dakwah. Nah, itu boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Itu udah enggak jalan. Ya, ini harus jalan, antum harus jalankan ya. Ayo. Harus jalankan. Nah, saya. Jadi nanti sama Mas Iqbal ya. Ya. Kemudian dilanjutkan wa an Abi Thalhah Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan bil afniyati natahaddatsu fiha faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala
malakum wa li majalisi as-su'udat al-ijtanibu majalis as-su'udat. Faqulna innama qa'adna li ghairi ma ba's. Qa'adna natadakkaru wa natahaddatsu. Qala imma la fa'addu haqqaha ghaddul basar wa raddus salam wa husnul kalam. Rawahul Muslim. Dari Abu Thalhah Zaid bin Sahal radhiyallahu an, ia berkata, kami duduk di halaman sambil bercengkrama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami seraya bersabda, apa yang kalian lakukan di majelis di pinggir jalan ini? Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Kami berkata, kami duduk-duduk sekedar bercerita dan mengenang masa lalu. Ya. Beliau bersabda, kalau kalian tetap ingin duduk, maka berikanlah hak jalan. Tundukkan pandangan, jawab orang yang mengucapkan salam, berbicara dengan baik. Hadis rawahul Muslim. Ya. Jadi tetap orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan itu harus memberikan haknya jalan. Ya. Nggak boleh mengganggu, ya, terus kemudian harus memberikan salam, ucapan salam atau menjawab salam, terus kemudian berbicara yang baik, ya. Dan yang utama itu adalah menundukkan pandangan. Kenapa sih ini menundukkan pandangan ini? Gitu kan. Karena yang namanya jalan itu kan yang lewat banyak kan, banyak orang lewat. Dan makanya ada istilah apa itu cuci mata itu kan, itu kalau no rinso itu cuci mata itu. Alhamdulillah. Ya kita ingat itu akan dimintai pertanggungjawaban kita. Ya. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadri faj'ati faqala asrif basarak. Rawahul Muslim. Dari Jarir radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan kepada wanita yang bukan mahram, yang tiba-tiba dan tanpa sengaja. Ya. Beliau berkata, alihkan pandanganmu. Ya. Jadi pada saat nggak sengaja, gitu kan, pas noleh ternyata ngono kuwi, gitu kan. Kalau di jalan gimana? Ada banter no. Depan ada tapi no terdengar. Nyala-nyala kamu. Kondisional. Lah ini kan intinya kan asrif basarak, alihkan pandanganmu. Ya. Lek wis dialihno aja dibaleni meneh. Gitu kan. Ya, aja dibaleni meneh. Ya. Ya. Ya ini. Inilah kita, ya. Setiap saat, setiap waktu, ya, di zaman fitnah yang sekarang ini luar biasa. Ini kan. Sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, ya. Bakalan datang satu zaman, ya, di mana fitnah ini, ya, begitu luar biasa. Seperti gelapnya di tengah malam, ya. Ada semut kecil warnanya hitam di batu hitam, gelap malam. Ya. Ini fitnah ini luar biasa, ya. Yang paginya dia muslim, kemudian sorenya dia kafir. Begitu juga sebaliknya. Sorenya muslim, mukmin, paginya kafir. Gitu. Dan saat inilah, ini luar biasa. Gitu. Betapa fitnah ini
Juga salah satu di antara tanda-tanda sudah dekatnya dengan hari akhir ini, yang namanya fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang beriman. Yang namanya fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah orang beriman. Kalau dulu ada televisi, ya sekarang juga ada televisi. Maksudnya apa? Minimal di satu rumah itu ada televisi. Kalau sekarang bukan cuma televisi, setiap orang itu didatengin fitnah dengan adanya HP ini. Ya, setan kepeng. Gitu kan. Ini luar biasa. Ini fitnah luar biasa. Ya. Tadi pagi saya ngaji, ya, sama satu kiai, ya. Beliau sampaikan dulu, ya, saya itu pada waktu masih mondok, ya, dengerin radio saja itu adalah perkara yang sudah buruk. Dengerin radio, ya, itu perkara yang buruk. Tapi sekarang bukan radio lagi, HP, ya, ini betapa fitnah luar biasa, ya. Jadi status-status yang beliau sampaikan, kalau ada status-status yang nggak bagus itu langsung saya delete orangnya. Saya delete orangnya. Saya nggak perlu, gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang kalau dia perlu saya, biarin dia nanti menghubungi saya. Saya nggak perlu menyimpan yang status-status yang nggak baik. Ya. Beliau dalam rangka untuk menjaga itu. Gitu. Tapi yang namanya fitnah itu ya luar biasa, datang. Gitu. Sebagaimana di sini, ya, dari Jarir ini, kalau misalkan tiba-tiba tanpa sengaja, kita ini pakai HP, ya, kita cari yang baik misalkan itu, nggak taunya ada iklan celing, ya, gimana ini, gitu kan. Ya hadisnya ini, gitu kan. Asrif basaraka, di scroll aja, gitu kan. Mari di scroll, dibalenin mereka, gitu. Ya, nggak boleh, ya, seperti itu. Ini fitnahnya luar biasa. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah fa aqbala ibnu Ummi Maktum wa dzalika ba'da an umirna bil hijabi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu fa qulna ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la yu'rifuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afa amya antuma alastuma tubsiranihi, rawahu Abu Dawud. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sana juga ada Maimunah. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang. Peristiwa ini setelah turunnya ayat tentang hijab, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhijablah kalian darinya, ya. Jadi setelah kejadian ini, perintah terkait dengan hijab, ya, itu sudah diturunkan, ya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudninina jalabibihinna, ya. Wahai ya Rasulullah, ya, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan perempuan kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, ya, untuk mengeluarkan jilbab-jilbabnya. Nah, setelah ayat ini turun, terus kemudian terjadi kejadian ini. Ibnu Ummi Maktum, ya, lewat, ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Maimunah, ya,
dan Ummu Salamah ini, berhijablah kalian ya darinya. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia buta? Ya, bukankah dia buta? Ini orang buta, nggak lihat. Ya. Kemudian dia tidak bisa melihat dan mengenal kami karena dia buta. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian melihatnya? Ya. Jadi terkait hijab ini wajib, ya, wajib bagi perempuan, nggak wajib buat laki-laki. Haram. Haram. Ya. Jadi wajib buat perempuan, ya, walaupun di hadapannya seorang buta, ya, selama dia laki-laki, ya, dia laki-laki balik, berakal, dia harus nutup. Ya. Ini hadisnya. Kemudian wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah wala yufdi rajulu ila rajuli fi thawbi wahidin wala yufdi al mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahidin. Muslim. Nah, ini yang kejadian sekarang ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah dua orang laki-laki berada dalam satu kain. Dan janganlah dua orang wanita berada dalam satu kain. Hadis rawahul Muslim. Ini larangan keras. Ya. Larangan keras. Betapa Islam ini menjaga. Ya. Jadi Islam ini agama fitrah, agama yang suci, menjaga kesucian, menjaga kefitrahan kita. Ya. Jadi yang namanya aurat, ya, ini perkara yang benar-benar diatur dalam Islam. Ya. Antara laki-laki dengan laki-laki itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh melihat aurat. Ya. Di mana aurat laki-laki mulai dari pusar, ya, sampai di bawah lutut. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Begitu juga perempuan. Ya. Pada perempuan nih, gitu kan. Ya, tidak boleh. Yang terjadi sekarang ini kan seperti ini, ya. Kalau dulu kita khawatir terjadi perzinahan antara laki-laki dengan perempuan, sekarang perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki, ya. Perzinahan antara perempuan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga dijaga dari semuanya ini. Ya. Dan juga larangan bahwa tidak diperbolehkan, ya, dua orang laki-laki dalam satu kain, sarung siji digawe loro. Piye carane gitu kan? Gitu kan. Ya, maksudnya dalam selimut yang bareng itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Ya, itu enggak boleh. Ya. Ini jelas larangan dari Rasulullah SAW. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya. Ini bab terkait dengan mahram, terus kemudian juga pakaian perempuan. Ini perkara-perkara yang memang harus kita belajar bersama, ya, dalam rangka untuk menjaga, ya, di dalam bermuamalah kita, berinteraksi kita, ya, antara laki-laki dengan perempuan ini harus seperti apa,
orang yang bukan mahram dengan orang yang mahram ini harus seperti apa gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan thalabul ilm ini Allah memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya gitu. Semoga kita tutup dengan istighfar 3 kali, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan, segala urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah, dan siapa saja yang berada di sini yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.